wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kurs mata uang asing yang disusun oleh kelompok 7. Di sini kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Kurs sering disebut juga sebagai falas. Secara sederhana, kurs mata uang asing atau bisa disebut valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Nah, untuk slide yang kedua ini menjelaskan contoh-contoh dari kurs mata uang seperti itu. Bisa dibaca untuk contohnya. Untuk slide yang ketiga itu kuotasi valuta asing. Kuotasi valuta falas dapat dilakukan dengan cara yaitu antara lain direct quotation, yaitu menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Misalnya, lokal atau domestik di Indonesia Rp12.000 Indonesia per $1, Asia Rp12.000 atau $1 atau IDR 12.000 atau USD 1 atau $1 AS sama dengan Rp12.000 Indonesia, yaitu $1 sama dengan 12.000 atau USD 1 sama dengan IDR 12.000. Lokal atau domestik di Jepang itu 110.000 yen Jepang per $1 AS. $1 AS sama dengan 110 yen Jepang, yaitu $1 yen 110 atau USD 1 sama dengan JPY 110. Yang kedua yaitu indirect quotation, yaitu menunjukkan satu unit mata lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Untuk contohnya itu sudah ada di bawah. Lokal atau domestik di Indonesia, lokal atau domestik di Jepang. Di sini kita membahas tentang teori tentang kurs mata uang asing. Menurut Wulandari 2013, untuk dapat memahami tentang kurs maka harus memahami teori-teori kurs terlebih dahulu yang dibahas melalui 4 pendekatan, yaitu pendekatan perdagangan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya peran arus pertukaran barang dan jasa dalam pembentuk kurs. Jadi pendekatan perdagangan ini lebih kepada pertukaran barang atau jasa. Yang kedua, teori paritas daya beli. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa pasar valuta asing berada dalam kondisi keseimbangan apabila semua deposito atau simpanan dalam berbagai valuta asing menawarkan tingkat imbalan yang sama. Yang ketiga itu pendekatan moneter. Pada pembentukan lonjakan kurs, pendekatan ini menyatakan bahwa kurs tercipta dalam proses pengembangan stok atau total permintaan dan penawaran atau uang yang masing-masing uang di masing-masing negara. Pendekatan keseimbangan ini juga ada pendekatan keseimbangan portofolio. Sistem kurs mata uang asing ini ada beberapa sistem yang dipakai oleh kurs mata asing. Terdapat beberapa macam sistem yang dilakukan oleh permintaan suatu negara dalam menentukan kurs valuta asing, yaitu antara lain yang pertama sistem kurs tetap, yang kedua sistem kurs mengembang,
bebas. Yang ketiga, sistem kurs mengembang terkendali. Yang pertama, sistem kurs tetap. Itu suatu sistem devisa di mana permintaan menetapkan tingkat kurs sama uang negara tersebut dengan mata uang negara lain dan berusaha untuk mempertahankan dengan berbagai kebijaksanaan secara sadar. Kelebihannya adalah dari kurs tetap ini mempunyai kelebihan adanya kepastian dan kestabilan kurs. Yang kedua, sistem kurs mengembang bebas. Ini kurs ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun permintaan dapat juga mempengaruhi nilai pasar. Keunggulan dari kurs atau sistem yang dianut yang nomor 2 ini yaitu cadangan devisa lebih aman dan tidak ada batasan falas. Sistem ini merupakan gabungan dari yang ketiga, itu sistem kurs mengembang terkendali. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem di atas, di mana nilai kurs bergerak bebas naik dan turun. Namun permintaan akan melakukan intervensi untuk untuk gejolak yang terlalu taham. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar falas. Ada yang pertama yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu perubahan harga yang terjadi di dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Yang kedua, aktivitas neraca pembayaran. Ini neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai tukar. Dengan demikian, neraca pembayaran aktif meningkatkan mata uang nasional dengan meningkatkan permintaan dari debitur asing. Perbedaan suku bunga di berbagai negara. Ini juga faktor yang mempengaruhi nilai tukar falas. Yang nomor 3, perubahan tingkat suku bunga di suatu negara akan mempengaruhi arus modal internasional. Dan juga ada juga tingkat pendapatan relatif. Lanjut, pertumbuhan pendapatan di dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing. Yang kelima, kontrol pemerintah. Dengan adanya kontrol dari pemerintah menggunakan kebijakan, maka dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang nomor 6 yaitu ekspektasi. Maksudnya pasar falas bereaksi cepat terhadap berbagai berita atau informasi yang memiliki dampak ke depannya. Di sini juga ada sistem kurs mata uang asing. Kurs jual. Kurs yang digunakan apabila bank atau money carrier menjual valuta asing, atau dengan kata lain, apabila kita akan menukarkan mata uang domestik dengan valuta asing. Kurs beli. Kurs beli ini yang digunakan apabila bank atau membeli valuta asing, atau apakah kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan mata uang domestik. Untuk ini ada contoh dari coach. Mas Idila akan pergi ke AS. Ia mempunyai uang 260 juta. Hari ini ia datang ke bursa falas atau menukarkan uangnya rupiah dengan dolar. Saat itu coach yang berlaku sebagai berikut. Jadi ada beberapa yang digunakan untuk contoh di slide ini. Resiko ini ketika kita berbicara sistem dan juga berbicara faktor, maka kita harus juga berbicara tentang resiko kurs mata uang asing. Resiko kurs mata uang asing yang pertama itu resiko nilai tukar mata uang asing atau resiko valuta asing adalah paparan yang merugikan akibat
fluktuasi nilai tukar valuta asing. Di bawah ini di bawah ini tukar menggambar itu tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Yang kedua, secara umum, risiko ini tukar mata uang asing timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dengan mata uang asing, sementara itu dalam operasi dan pelaporan keuangan maka menggunakan mata uang domestik. Ada beberapa jenis risiko nilai tukar uang asing. Yang pertama risiko transaksi, yang kedua risiko translasi, yang ketiga risiko ekonomi. Nah, untuk risiko transaksi ini risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang asing. Yang kedua itu translasi. Nah, untuk risiko ini berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Untuk risiko ekonomi itu menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Pergerakan nilai tukar mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan untuk mempengaruhi valuasi nilai perusahaan. Di sini juga ada euro koreksi. Koreksi ini adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara, yang memiliki mata uang tersebut. Dan juga euro koreksi ini bahkan sering disebut euro market saja, adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di mana bank tersebut berkedudukan pusat kegiatan euro currency market di Eropa, seperti itu. Untuk penjelasan materi ini cukup hanya di sini, dan juga diberitahukan kepada teman-teman malu bertanya sesat di jalan. Ini di kelas bukan di jalan, jadi gak usah nanya, gak bakalan kesesat. Terima kasih.